Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan tugas presentasi tentang pengertian pivot table dan pivot charts. Dan di sini kami beranggotakan dari Rivaldo Seva, Muhammad Rafiq Iqbal, Farhanah Fahrizi, dan Bintang Octaviano. Pivot table adalah fitur dalam program spreadsheet seperti Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, menyusun, dan menyajikan data dalam bentuk ringkasan yang mudah dibaca. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan, menjumlahkan, menghitung, serta membandingkan data dari berbagai sudut pandang tanpa perlu membuat rumus secara manual. Dengan pivot table, data yang awalnya banyak dan rumit bisa disajikan menjadi tabel ringkas yang informatif, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan dan analisis data. Pivot Charts adalah program spreadsheet seperti Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis data dari pivot table dalam bentuk grafik interaktif. Dengan pivot charts, pengguna dapat melihat hubungan, pola, perbandingan, dan tren data secara visual berdasarkan ringkasan yang dibuat di pivot table. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah tampilan data secara dinamis, misalnya dengan memfilter, mengelompokkan, atau mengganti kategori data tanpa harus membuat grafik baru. Pivot chart sangat berguna dalam presentasi dan analisis data, karena mampu menyajikan informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, menarik, dan informatif. Baik, analisis pivot charts. Amazon tercatat sebagai pelanggan dengan permintaan tertinggi untuk produk coklat chip karena memiliki nilai revenue paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa Amazon memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Sebaliknya, Wholesome Foods memiliki revenue terendah yang menghasilkan bahwa permintaan terhadap produk coklat chip dan dari pelanggan ini masih relatif rendah dibanding pelanggan lainnya. Next, di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis pivot chart dan pivot table. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pivot chart dan pivot table. Langkah awal yang kita kerjakan itu pivot chart, kita ke Ctrl A, lalu Ctrl T, oke. Lalu kita ubah namanya menjadi sales. Lanjut ke sisipkan atau insert dan cari yang pivot charts. Pivot charts kita pilih yang lembar kerja baru lalu oke. Nah, di sini kita centang customer name, cookie type sama revenue. Lalu ke cookie type-nya kita pindahkan ke bagian kanan. Ke legenda. Nah, yang bagian kolom ininya agak dikebawahin. Lanjut kita ke filter supaya bisa tahu penjualan tertinggi dan terbesarnya. Filter yang pertama itu kita ada di coklat chip. Oke. Di sini kita bisa melihat penjualan dari coklat chip itu data terbesar dan terendahnya. Lalu ke filter lagi. Lanjut ke produk fortune cookie. Baik dari fortune cookie ini kita bisa melihat penjualan tertinggi dan terendahnya juga. Begitu penjelasan untuk pivot charts. Lanjut ke penjelasan pivot table ke sheet baru. Ya, Ctrl A, Ctrl T. Oke. Di sini kita ubah namanya menjadi sales. Lanjut ke sisipkan atau insert ke bagian kiri, bagian paling kiri ke pivot table. Lembar kerja baru lalu oke. Nah, di sini kita centang customer name, cookie type sama revenue. Dan di bagian revenue kita klik kanan.
untuk menambahkan nilai. Dan di bagian baris kita ubah cookie type-nya menjadi bagian atas. Nah, lalu kita filter untuk mencari penjualan tertinggi dan terendahnya. Kita ke oatmeal raisin. Oke. Lalu di jumlah dari revenue itu kita ubah menjadi persen. Dari kolom itu kita blok ke bawah, klik kanan, tambahkan nilai sebagai total keseluruhan. Nah, dari data ini kita bisa melihat untuk penjualan tertinggi dan terendahnya. Lanjut kita filter lagi untuk produk sugar. Oke. Dari data ini juga kita bisa melihat penjualan tertinggi dan terendahnya, dan terakhir itu ada di produk. Balik ke filter untuk melanjutkan ke produk WCMN atau White Chocolate Macadamia Nut. Nah, dari sini kita juga bisa melihat data penjualan tertinggi dan terendah dari data tersebut. Next. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal untuk pivot table A tentang oatmeal raisin. Amazon menjadi pelanggan paling potensial dan menggunakan untuk produk oatmeal raisin. Karena dia memiliki persentase paling tinggi, 47,93%. Di totalnya di 372,240 dolar. Oke, hampir 48%-nya dari total pendapatan perusahaannya. Dan paling terendah itu ada di Walsam Foods, cuma hanya 3,96%, dan tiga jumlahnya 30.775 dolar. Oke, untuk yang B, untuk data pada produk sugar itu paling tinggi diperoleh Hallmark, dengan total presentase 3 33,59%, totalnya itu 172 dolar 63. Dan paling terendahnya ada di Safeway dengan hanya beda tipis, dengan Walsam Food 14,2,3% dan totalnya 72.069. Oke. Untuk data pelanggan dengan pendapat revenue tertinggi untuk produk white chocolate macadamia nut adalah Safeway dengan total sebesar 281.502 dolar atau sekitar 28,89% dari keseluruhan revenue. Hal ini menunjukkan bahwa Safeway menjadi kontributor utama dalam penjualan produk WCMN karena menyumbang hampir sepertiga dari total pendapatan yang dihasilkan. Untuk data terendah dari tabel berikut, produknya Albi, yang dimana dia nama revenue-nya 114,35 dolar. Untuk dipresentasikannya ke 1%, hampir 2%. Oke, jadi sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.